kalau mau tes DNA, ini kan syarat bisyarat, itu ngasih syarat, ada juga ngasih syarat. Apakah bisa? Kalau yang ada yang mau nyuruh tes DNA, ente tes DNA dulu. Kalau ente terbukti waladus zina, anak zina, baru anak mau tes DNA. Untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat, nggak boleh. Secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Tes DNA ini mungkin salah satu kalimat yang paling dibenci saat ini oleh para habib-habib, khususnya di negeri kita ini teman-teman, dan sekaligus menjadi momok yang sangat menakutkan karena tentunya dampaknya akan sangat besar teman-teman kalau seandainya mereka melakukan tes DNA. Konsekuensinya kalian tahu sendirilah, fakta-fakta akan terbongkar, akan terkuak semua, mana yang asli dan mana yang palsu. Dan tentu saja yang palsu akan tertunduk malu teman-teman. Apalagi selama ini kita melihat melalui ceramah-ceramah mereka, dengan tidak tahu malunya mereka mengatakan di dalam tubuh kami ini mengalir darah suci Rasulullah SAW. Kemudian ada habib yang mengatakan Rasulullah itu kakekmu atau kakek saya. Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Bahkan doktrin yang paling saya benci di antara mereka yang mengatakan satu habib bodoh, habib jahil jauh lebih mulia dibandingkan 70 para ulama yang alim, 70 kiai yang alim. Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Dan tentu saja doktrin-doktrin seperti itu tidak akan ada lagi setelah mereka melakukan tes DNA. Apalagi misalkan DNA mereka sebagaimana Najwa Shihab lebih dominan kepada India atau negara-negara lain teman-teman. Ini yang menjadi momok menakutkan bagi mereka. Dampaknya bisa jadi undangan ceramah akan berkurang ya. Kemudian sanjungan-sanjungan, pujian-pujian yang mereka selama ini biasa dapatkan teman-teman akan berkurang. Bahkan bisa jadi hilang teman-teman. Makanya kita bisa melihat respon di antara para habib-habib ini berbeda ya ketika ditantang melakukan tes DNA. Contoh seperti Bahar bin Smith ya, ditantang melakukan tes DNA malah justru menantang balik ya. Kamu dulu tes DNA. Kalau ternyata kamu terbukti DNA-nya anak seorang pezina, maka kamu bagian dari orang yang dikatakan oleh Rasulullah katanya, yaitu orang yang tidak percaya kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Ini hadis palsu teman-teman ya. Ini cara Bahar bin Smith mengelak teman-teman ya. Apalagi permintaannya yang sangat aneh, membongkar makam Rasulullah SAW ya. Nggak perlu seperti itu ya. Kalian kan selama ini mengatakan ada peninggalan Rasulullah berupa rambut ya. Itu saya yang dipakai tes DNA kan bisa ya. Kemudian ada Habib Hanif ya yang mengatakan haram melakukan tes DNA. Namun saya lebih cenderung kepada pernyataan dari Habib Rizik Shihab yang mengatakan lakukan tes DNA untuk membuktikan mana Habib yang asli dan mana Habib yang palsu. Nah, sekarang kita lihat ya beberapa respon di antara para Habib-Habib ini yang berbeda teman-teman ketika diminta melakukan tes DNA. Coba kita lihat sekarang pernyataan dari Bahar bin Smith yang sebenarnya kalian sudah pernah lihat video ini teman-teman ya. Kemudian nanti ada pernyataan dari Habib Hanif dan Habib Rizik. Coba kita lihat videonya teman-teman. Kapan tes DNA lu? Kan anak berapa kali harus bilang, ayo, apakah bisa menggali makam Rasul? Ya, apakah bisa? Pertama, anak gak bakal cabut pernyataan anak. Apakah bisa itu orang menggali makam Rasulullah? Yang kedua, kalau mau tes DNA, ini kan syarat bisyarat, itu ngasih syarat, ada juga ngasih syarat. Apakah bisa? Kalau yang ada yang mau nyuruh tes DNA, ente tes DNA dulu. Kalau ente terbukti waladus zina, anak zina, baru anak mau tes DNA. Berarti benar, ente adalah orang yang tidak percaya dengan keturunan Rasulullah SAW. Itu dua syarat penuhi, anak tes DNA, nggak ribet. Syarat bisyarat, bongkar makam lu. Emang pernah suruh? Pernah suruh? Coba ente lihat bahasa anak. Apakah bisa ente orang menggali makam Rasul? Itu bukan kalimat perintah. Apakah bisa? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Ente nggak bisa kan? Nah, ente memberikan syarat yang mustahil bagi para habaib. Maka anak juga kasih syarat yang mustahil buat ente orang. Ini kan ketahuan teman-teman ya, ngelesnya dengan cara yang tolol.
Yang diminta tes DNA mereka kok justru berbalik ya, meminta orang untuk tes DNA lebih dulu. Ini kan nggak nyambung, nggak ada korelasinya teman-teman ya. Orang, masyarakat meminta kalian tes DNA karena selama ini kalian koar-koar mengaku diri kalian adalah cucu Rasulullah, anak keturunannya Rasulullah SAW. Itu alasan masyarakat ya, meminta kalian untuk tes DNA. Kok malah ini justru meminta orang yang menantang itu tes DNA duluan. Kalau ternyata kamu terbukti anak seorang pezina, maka ya ngapain tes DNA katanya. Karena kamu termasuk bagian dari orang yang tidak percaya zuriyah Rasulullah ya. Ini hadis palsu teman-teman. Ini adalah alasan-alasan bodoh yang dikatakan oleh Bahar bin Smith ini. Apalagi meminta makam Rasulullah untuk dibongkar. Apakah kerajaan Saudi akan memenuhi permintaanmu hanya sekadar untuk melakukan tes DNA? Melakukan tes DNA tidak seperti itu, tidak butuh ya bongkar makam Rasulullah kalau memang kamu berani. Kan ada peninggalan Rasulullah yang kalian klaim, rambut Rasulullah lah, segala macam, kemudian darah Rasulullah. Itu saja pakai untuk melakukan tes DNA. Ini cari-cari alasan saja teman-teman ya, untuk mengelak, untuk menghindar. Bilang saja pengecut ya, pengecut namanya ini. Baik, sekarang kita lihat pernyataan dari Habib Hanif Al-Attas ketika ditantang melakukan tes DNA. Apa responnya teman-teman? Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihatil ansab ats-tsabitah syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat nggak boleh. Secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi. Wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu. Ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang, larang. Wa fardul 'uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi Forum Fikih Dunia. Kemudian beliau menyebutkan kapan saja boleh dipakai itu tes DNA untuk nasab. Ini ada beberapa surah diantaranya. Ya, contohnya kalau ada orang seperti orang lukoto, ada lakit ketemu di tengah jalan nggak tahu anak siapa, itu boleh. Atau anak ketukar di rumah sakit karena langsung ke bapak, boleh. Tapi di luar itu nasab-nasab jauh nggak boleh, ikhwan, nggak boleh. Ini diantara yang hadir di forum ini siapa? Diantara yang hadir di forum ini ada Syekh Wahbah Zuhaili, Wahbah Mustafa Zuhaili, Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Muhammad Taqi Uthmani, mufti besar Pakistan. Kemudian di antara yang hadir ada Syekh Abdul Karim Zaidan, ulama-ulama besar, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang hadir yang ikut memutuskan keputusan Forum Fikih Dunia seputar tes DNA. Maka saya harap jangan diacak-acak lagi. Ini urusan syariat, jangan dimain-mainin. Ya, ini urusan syariat, jangan dimain-mainkan. Kita akan tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang nggak boleh ya? Katanya Forum Fikih Dunia. Siapa itu orang-orangnya? Ya, di Forum Fikih Dunia itu kok berani mengatakan sesuatu hal yang bukan bagian dari syariat? Kok berani mengatakan haram melakukan tes DNA? Sejak kapan tes DNA itu dimasukkan ke bagian syariat, teman-teman? Nggak ada itu. Ini perkara dunia, hanya untuk menguji ya nasab seseorang itu terbukti atau tidak ya. Katakan saja nggak berani teman-teman ya. Jangan hubung-hubungkan kepada syariat. Nggak ada itu. Kalau urusannya syariat berarti ini pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk misalkan amaliyah ibadah. Kalau yang haram ya jelas kita melakukan maksiat haram ya, meninggalkan sholat haram, melakukan kesyirikan haram ya, menyembah kuburan haram. Itu yang jelas-jelas keluar dari lisan Rasulullah yang diharamkan. Ini tes DNA kok hanya untuk membuktikan nasab terbukti atau tidak ya, tersambung tidak silsilahnya kepada Rasulullah SAW, kok haram? Ini kan mengada-ngada Forum Fikih Dunia apaan ini teman-teman ya? Nggak ada itu ya. Jangan katakan sesuatu hal yang haram ya, sedangkan Rasulullah tidak pernah mengatakan itu ya. Jadi jangan mengada-ngada mengharamkan sesuatu hal yang tidak pernah diharamkan oleh Rasulullah SAW. Ini perkara dunia, jangan dimasukkan ke perkara syariat. Nah, sekarang kita lihat pernyataan dari Habib Rizik Syihab yang tentu saja kita jauh lebih condong dari pernyataan beliau ini yang malah menganjurkan untuk melakukan tes DNA agar nggak ada orang-orang yang seenak jidatnya mengaku dirinya ya tersambung nasabnya kepada Rasulullah, justru ternyata ketahuan setelah tes DNA, DNA-nya palsu ya. Coba kita simak.
Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Nah. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan Betul. DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, ada DNA-nya kemana. Nah, kan ketahuan apa kata Habib Rizik ini ya teman-teman. Dan saya lebih condong ya, ini lebih ilmiah apa yang dikatakan oleh Habib Rizik ini. Nggak perlu berbelit-belit ya, nggak perlu ngeles sono sini sana sini, nggak usah ya. Karena selama ini kalian mengaku ada rambut Rasulullah sebagai peninggalan, bahkan ada darah katanya. Apa yang dikatakan oleh Habib Rizik tersebut ya, lakukan tes DNA dengan rambut Rasulullah itu, peninggalan Rasulullah SAW itu ya, akan terbukti di situ teman-teman. Karena memang rambut salah satu media yang digunakan untuk melakukan tes DNA. Tes saja, ngapain takut ya, biar kita bisa tahu terbukti atau tidak. Jangan buat alasan-alasan macam-macam lah ya, meminta orang tes DNA duluan. Kalau ternyata kamu anak seorang pezina, maka kamu memang yang pernah disabdakan oleh Rasulullah adalah orang-orang yang tidak termasuk percaya kepada zuriyah Nabi. Ini alasan teman-teman ya, ini alasan. Apalagi dengan recehnya ya, meminta kuburan Rasulullah dibongkar untuk apa? Kan ada rambut Rasulullah, kalian katakan ya. Itu saja menggunakan tes DNA. Sudahlah, jangan cari-cari alasan, bilang saja takut ya. Takut kehilangan pujian, takut kehilangan sanjungan, takut kehilangan pamor yang selama ini kalian dapatkan. Tenang saja, sebenarnya kalian nggak perlu khawatir ya. Kemuliaan itu adanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Meskipun kita terlihat hina di hadapan makhluk ya, tapi kalau Allah mau memuliakan kita teman-teman, nggak ada orang yang bisa mengotak-atiknya. Begitu juga kalau seandainya kalian sudah melakukan tes DNA dan ternyata DNA kalian itu tidak terbukti tersambung kepada Rasulullah, ya nggak masalah. Toh kalau kalian memang betul-betul orang yang mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla, itu nggak akan berkurang ya. Kecuali memang tujuan kita ya disebut sebagai seorang habaib, tujuan kita atau orientasi kita ke dunia ya, jelas orang tersebut akan merasa ketakutan melakukan tes DNA. Tapi kalau orang yang memang tujuannya, agamanya murni, tujuannya untuk mencari kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla, mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, silakan tes DNA saja, nggak ada masalah. Toh kemuliaan seorang itu nggak akan tertukar teman-teman. Seandainya misalkan dia Habib palsu ya, atau Habib asli, yang orang dengar itu adalah ceramah-ceramah kalian yang mencerahkan, yang menyejukkan, mengajarkan sunnah-sunnah Nabi itu sebenarnya ya. Orang tuh nggak peduli teman-teman ya, mau DNA kalian tersambung atau tidak. Cuman karena selama ini kalian sering berkoar-koar, teriak-teriak mengatakan kami ini cucu Rasulullah, darah Rasulullah yang suci mengalir dalam tubuh kita, itu yang membuat masyarakat untuk menantang kalian melakukan tes DNA. Tapi setelah ditantang ya, dengan berbagai macam alasan, retorika untuk mengelak karena takut ya. Maka dari ketiga video ini saya lebih condong kepada pernyataan Habib Rizik Shihab yang sangat-sangat ilmiah teman-teman, agar tidak ada lagi orang-orang yang mengaku-ngaku ya, seenak jidatnya mengatakan saya ini cucu Rasulullah. Taib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan teman-teman. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.